Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman yang serba teknologi saat ini, pasti kita nggak asing lagi dong dengan istilah tes TIFIN, tes MBTI, tes IPPS, atau tes yang serupa dengannya. Itu macam-macam bentuk tes kepribadian. Hasil yang paling dasar, menurut teori Hippocrates Galenus, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada melankolis, yang kedua ada phlegmatis, yang ketiga ada sanguinis, dan yang keempat ada korelis. Maksudnya, kalau ia pemikir, ia masuk ke tipe melankolis. Kalau ia pengamat, ia masuk ke tipe phlegmatis. Kalau ia pembicara, ia masuk ke dalam tipe sanguinis. Dan kalau ia pengatur, ia masuk ke dalam tipe korelis. Nah, dari sebagian kita, banyak yang lupa bahwa Al-Quran sudah detail menjelaskan tipe kriteria manusia terpuji sesuai dengan jenis keunggulan amalannya dan tingkatannya. Begitu pula dengan tipe manusia tercela. Sebagian kita juga banyak yang tidak serius menjadikan Al-Quran sebagai cermin kepribadian atau acuan meniti jalan akhiratnya. Berdirinya saya di sini, saya juga akan menukilkan kisah di dalam kitab Mukhtasar Qiyamul Lail yang mengisahkan tentang senior tabi'in yang bernama Ahnaf bin Qais. Suatu kali, beliau duduk merenungi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 10 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat penyebutan tentang dirimu atau peringatan-peringatan. Maka apakah kamu tidak mengerti? Setelah beliau merenungi ayat tersebut, beliau akhirnya mencari ayat mana yang menceritakan tentang dirinya, seperti apa dirinya, dan kaum apa yang mirip dengan dirinya. Bertemulah beliau dengan sebuah ayat di Quran surah Az-Zariyat ayat 17 hingga 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Mereka sedikit tidur pada akhir malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan, dan pada harta benda mereka terdapat hak orang miskin yang meminta dan hak orang miskin yang tidak meminta. Beliau juga menemui sebuah ayat yang menceritakan tentang kaum terpuji di Quran surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang atau sempit, dan orang yang menahan amarahnya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Setelah menemui ayat yang menceritakan tentang kaum terpuji, beliau juga menemui ayat yang menceritakan tentang kaum yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 9 yang artinya, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, padahal mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Setelah menemui ayat tersebut, beliau berkata, Allahumma lastu a'rifu nafsi fi haula'i. Ya Allah, aku belum mendapati diriku dalam golongan tersebut. Selain beliau menemui ayat yang menceritakan tentang kaum yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga menemui kaum yang menceritakan tentang kaum tercela. Yang artinya, sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. Ini ada di Quran surah As-Saffat ayat 35. Setelah menemui ayat tersebut juga, beliau berkata, Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari golongan kaum tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
beliau belum puas dengan pencariannya. Akhirnya beliau tetap mencari dan bertemulah beliau dengan sebuah ayat yang menceritakan tentang dirinya di dalam Quran surah At-Taubah ayat 102 yang artinya yaitu, dan apabila orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur adukan pekerjaan baik dengan pekerjaan buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Setelah menemui ayat tersebut, beliau berkata juga, "Ya Allah, aku dapati diriku dalam golongan ini." Teman-teman, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata seperti ini bukan karena terbiasa menjalankan keburukan, tapi ini adalah bentuk ketawaduan beliau karena manusia pasti tidak ada yang sempurna tanpa dosa. Lantas, kalau beliau mendapati dirinya di dalam Quran surah At-Taubah ayat 102 ini, bagaimana dengan kita? Butuh waktu untuk kita mengenali diri kita sendiri. Nah, setelah tahu di mana posisi kita sekarang, butuh perjuangan untuk mencapai karakter terbaik, karakter terpuji sesuai dengan Al-Quran. Maka dari itu, kejarlah Al-Quran, kejarlah akhirat, karena lillahi ta'ala niscaya dunia akan mengikuti. Sekian dari saya, semoga kita semua bisa menjadikan Al-Quran sebagai ajalan, sebagai acuan masa depan akhirat kita semua. Unzur maqala wala tanzur man qala. Akhirul kalam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.